Saya akan mempresentasikan hasil kerja kami Minicase Week 7. Kelompok kami yaitu Trixie Sheryl, Bahrul Habibie, Nikita Hesti, Andreas Marcelino, Kesia Elizabeth, Michelle Laurin, Brian Rashad. Yang pertama, jelaskan rencana jangka pendek Telkom dalam menghadapi masa pandemi COVID-19. Telkom Group menyediakan infrastruktur dan jaringan telekomunikasi di berbagai area vital dan melakukan penyediaan akses internet di berbagai rumah sakit dan rumah sakit darurat yang dibangun dalam pemerintah. Selain infrastruktur telekomunikasi, penyediaan layanan kontak center 112 dan 119 juga telah terhubung dalam terintegrasi antara Kementerian Kesehatan dan 99 kabupaten dan kota madya yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan layanan ini dikembangkan khusus untuk Corona Crisis Center. Yang kedua, rencana apa yang dilakukan oleh Telkom Group? Yaitu adalah rencana strategik. Karena dari artikel berita tersebut, kita tahu bahwa Telkom tidak lagi hanya beroperasi seperti biasa, tetapi menambah kegiatan operasionalnya yang itu adalah rencana strategik. Misalnya pembangunan berbagai fasilitas telekomunikasi di wilayah-wilayah virtual, pembangunan teknologi yang membantu pemerintah dalam program-program yang membantu UMKM dan pendidikan. Adalah strategi untuk mendapatkan perhatian dari masyarakat dengan nilai manfaat sehingga muncul trust dari masyarakat terhadap layanan Telkom. Dan pada akhirnya itu semua membantu Telkom lebih efektif dan lebih efisien dalam mencapai goal-goal yang dari perusahaannya. Yang ketiga, tingkat manajer mana yang seharusnya membuat perencanaan? Dalam mengambil keputusan untuk menghadapi kesatuan kondisi, tingkat manajer yang membuat perencanaan adalah top level. Manajemen puncak merupakan tingkat manajemen yang paling atas dan memiliki otoritas tertinggi pada sebuah organisasi, perusahaan, dan bertanggung jawab langsung kepada pemilik perusahaan. Selain itu, manajemen puncak hanya bekerja pada tataran konseptual dan pemikiran, bukan pada hal-hal teknis. Telkom Group sudah melaksanakan hal tersebut, dilihat dari pernyataan Direktur Utama Riri Ardiansyah dan juga Direktur Enterprise dan Business Service Telkom, Bogi Wicaksono. Apakah yang dilakukan Telkom menunjukkan adanya perorganisasian? Tentu saja iya. Yang dilakukan Telkom adalah melakukan dukungan terhadap UMKM dan pelanggan korporasi. Telkom berinisiatif memberdayakan UMKM untuk menyediakan berbagai kebutuhan kesehatan seperti masker dan APD, serta menyiapkan paket sembako, menu berbuka puasa hingga bingkisan lebaran. Telkom juga melakukan berbagai inovasi melalui beragam layanan digital demi mendukung bisnis pelanggan korporasi agar tetap bisa berjalan. Layanan tersebut diantaranya Neo-Centric Data Center, DigiERP untuk sistem informasi perusahaan, FinPay untuk pembayaran digital, DigiKlinik untuk informasi klinik, konsultasi online, Siap Online, Mobile Ads, dan Media Hub, serta anjungan Dukcapil Mandiri dan menyediakan layanan video conference seperti YouMeetMe dan CloudX dari Telkomsel. Apakah semua divisi departemen harus berkoordinasi dalam menghadapi masalah terkait COVID-19? Tentu saja iya. Telkom Group dalam menyelesaikan masalah terkait pandemi COVID-19 adalah dengan semua departemen saling berkoordinasi satu sama lain. Karena seperti yang dilihat pada artikel, untuk menyelesaikan rencana jangka pendek tersebut harus memerlukan kerjasama antar departemen struktur fungsional agar dapat menghasilkan efektivitas dalam rencana jangka pendek yang dilakukan Telkom Group. Itu semua hasil presentasi dari kami. Bila ada salah kata atau salah pengucapan, kami mohon maaf sebesar-besarnya karena tiada gading yang tak